dorong terus. Ya. Silakan teman-teman wartawan, ini ada Pak Menteri langsung mau. Baik teman-teman, terima kasih. Ya. Hari ini saya didampingi Pak Gubernur dan dari kemarin dalam rangka kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo dan Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah hari kedua, yang kedua yang saya kunjungin setelah kemarin saya ke Sulawesi Barat, bertepatan juga dengan Hari Ocean Sedunia tanggal 8 Juni kemarin. Dan ini kita akan tunjukkan komitmen Indonesia kepada dunia bahwa kita akan selalu setia menjaga laut. Menjaga laut tidak hanya sekedar menjaga keberlanjutannya saja, tapi bisa memanfaatkan isi lautnya secara berkelanjutan. Dilihat di sini Sulawesi Tengah, tadi Anda dengar sendiri, wilayah penangkapan perikanan di Sulawesi Tengah ini termasuk yang paling banyak, ada 4 WPP, dan itu potensinya sangat besar, dan itu belum optimal. Nah ini kami sedang mencari jalan yang terbaik bagaimana bisa optimal, tentunya tidak hanya optimal tapi bermanfaat buat masyarakat nelayan di Sulawesi Tengah. Ini peluang besar di tengah pandemi COVID, kita punya potensi untuk mengangkat ekonomi kita yang sekarang sedang diuji dalam kondisi COVID ini. Buktinya bahwa permintaan terus meningkat dan kita akan rebut peluang-peluang perikanan dunia dengan menjadi penggerak dan menjadi nomor 1 di dunia. Ini semangat kita. Mohon dukungan dari teman-teman dan semoga hubungan yang sinergi, harmoni antara pemerintah pusat dan daerah ini akan menghasilkan kekuatan ekonomi Indonesia yang terus semakin maju. Terima kasih. Oke, ada barangkali? Ada pertanyaan? Ya. Pak Menteri, bulan 5 kemarin kan tentang stimulus COVID untuk bantuan nelayan, Pak. Itu kalau khusus spesifik ke Sulawesi Tengah sudah dikantongi. Jadi gini, stimulus itu adalah membangun bagaimana sektor perikanan tangkap dan budidaya itu berupa program-program kegiatan. Salah satunya padat karya yang intinya untuk menyerap lahan pekerjaan. Dan ini sudah kita sharing, tentunya akan ada tambahan dana dari pemotongan yang sudah pernah ada pada saat itu. Kami diberikan akses, saya mengajukan 1,024 triliun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi dan saya harap dari angka itu, saya yakin dari Sulawesi Tengah akan menjadi salah satu prioritas. Tadi alasannya, potensi perikanan yang luar biasa. Itu bukan dana dibagi ke perorangan, tapi itu berupa kegiatan dalam kegiatan kelompok. Tidak hanya itu, anggaran yang kita bangun tidak hanya APBN, tapi kita juga punya anggaran Badan Layanan Umum, Keuangan Mikro. Sebelum KUR itu kita punya BLU, kita punya anggaran 1 triliun yang ini belum optimal sejak dulu dimanfaatkan. Nah, saya akan dorong semaksimal mungkin. Sudah saya jelaskan secara rinci melalui gubernur dan beberapa bupati yang sempat ketemu kemarin, kita dorong semua. Dan ini siapa yang rajin, siapa yang cepat, dia yang akan dapat duluan. Makanya daerah yang bisa memanfaatkan ini bisa segera dimanfaatkan. Kenapa? Tidak perlu agunan. Agunannya adalah kegiatannya sendiri, tentunya harus diverifikasi. Dan uang ini, agunannya ya kegiatan dia, dan bunganya untuk BLU ini 3%, masih di bawah KUR. Kenapa ada BLU ini? Seandainya semua kelompok masyarakat ini tidak mampu menyentuh KUR, ini ada alatnya. Ada 1 triliun lebih, dan saya yakin ini kalau dimanfaatkan akan banyak membantu bagi masyarakat, apalagi yang terdampak. Terima kasih. Oke. Pak Bu, tambahan Pak, sedikit Ya. selaku pemerintah daerah Pak, bagaimana nanti dukungan memberikan kepada nelayan dalam menghasilkan ikan kualitas ekspor Pak, keberlanjutan? Ya, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, tentu kita tetap berpedoman dengan arahan-arahan dari kementerian teknisnya. Nah, kami Sulawesi Tengah tentu seperti yang saya sudah gambarkan tadi, wilayah laut kami itu luar biasa luasnya. Ada 4 WPP, ya, tentu kami akan memanfaatkan potensi itu. Sekarang terus terang baru bisa tereksploitasi Pak, baru 25% hasil laut kami. Jadi masih 75% yang kita belum bisa kelola. Nah ini juga tergantung dengan kemampuan biaya ya, tentu itu saya kira sudah paham. Tapi yang pasti bahwa nelayan kita, nelayan khususnya itu mendapat porsi yang cukup mendapat perhatian. Baik dalam bentuk bantuan modal seperti kata Pak Menteri tadi, program dan bantuan-bantuan lain.
Ya seperti yang Anda lihat sekarang ini lah. Ya, untuk nelayan itu luar biasa perhatian. Ya, saya kira itu. Jadi pemerintah provinsi tetap mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan. Kalau dukungan sarana prasarana, Ya, dalam saya kira sama. Ya, kita juga menganggarkan itu ya untuk sarana prasarana. Di mana daerah-daerah yang perlu kita bantu langsung, kita terus bantu langsung. Apalagi yang saudara-saudara ketahui sekarang banyak pola-pola anggaran. Ya, melalui anggota dewan yang terhormat, misalnya dana pokir-pokirnya, biasa mereka langsung ke kelompok-kelompok masyarakat nelayan. Nah, itu salah satu bentuk bantuan langsung dari kita. Bagaimana? Infrastruktur Pak, Ya. infrastruktur penunjang ekspor, Ya, bandara dan ya itu sudah kita usulkan ya untuk peningkatan bandara seperti sambutan saya tadi. Dan yang paling tidak ada satu hal yang kami minta melalui Pak Menteri yaitu kontainer, receiver ya. River container. River container ini adalah Ya. serangkaian dengan rantai beku kita, Ya. rantai dingin. Rantai dingin. Rantai dingin ini perlu karena kadang-kadang kalau Anda dengar di lapangan, masyarakat sudah panen, baik itu di budidaya maupun di laut, sudah dapat ikan, mau bawa ke pelabuhan nggak ada yang beli. Ya. Nah, padahal ikan ini kan kelolaannya hanya paling mudah, dia didinginkan saja, apalagi sampai dibekukan, itu bisa bertahan puluhan tahun. Apalagi dengan teknologi yang lebih pendinginan di bawah 40 derajat, dan itu kita punya semua. Nah, sekarang tugas saya, perintah Pak Jokowi, bagaimana ini dari laut sampai ke pasar itu fresh. Dan kita sudah bisa buktikan, kemarin pada saat bulan puasa kita bagi ikan, ini rangkaiannya sekarang, termasuk bagi nasi ikan. Kita hampir 500.000 bungkus nasi ikan selama 22 hari bagi ke seluruh wilayah Indonesia. Itu juga sebagian dari APBN, sebagian besar adalah patungan-patungan dan sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Ini ternyata berhasil dan saya lihat rasa ikan yang dinikmati itu ikannya bagus, tidak ada keluhan-keluhan. Nah, saya pikir ini salah satu bukti bahwa sebenarnya ngelola ini hanya karena butuh keterbukaan. Pemerintah pusat jangan seolah-olah sendirian, tanpa tanya sama daerah, asal main kasih. Tanya dulu ke pemerintah daerah, tanya gubernur, Pak Gubernur apa yang dibutuhkan. Dia sudah banyak memberikan dan peluang itu sangat besar. River base container salah satu, nanti cold storage, ada daerah-daerah. Oke, mungkin pasar besar, tapi untuk menjangkau besarnya pasar itu kan perlu akses. Nah, akses ini kadang-kadang panjang, terganggu. Nah, untuk menunggu itu, ya kita buatkan cold storage, kita buatkan pabrik es. Nah, ini ke depan banyak hal yang kita bisa lakukan, apalagi dengan beliau. Masalah birokrasi, sudah kita potong semaksimal. Tanya beliau, apapun izin, hari ini pun kalau beliau minta, selama itu sudah bisa saya tanda tangan, saya tangan. Nggak perlu nunggu besok atau lusa. Dan itu sudah bisa. Terima kasih. Sudah ya. Terima kasih. salahkan Imam Pak Menteri. Ya, Terima kasih. Hari kita. Selamat jalan Pak. Pakai seragam ini. Yupi, Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya yang ngangkat dengan energi. Thank you.